salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Rahmawati Esos, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 712305912252. Saya mengajar di Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10.1 OTKP dengan materi Bhinneka Tunggal Ika bagian ketiga unit 2 mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Selamat menyaksikan. Berdoa mulai. Doa selesai. Coba dicek dulu di sekitarnya masih ada sampah nggak? Kalau ada sampah dibersihkan. Kalau sudah bersih berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tadi sudah menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk menambah semangat kita sesuai dengan tema kita di sini berkebinekaan global yang salah satu elemen dari profil pelajar Pancasila. Ayo kita menyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila. Ya. 1, 2, 3 sambil tepuk tangan. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. SMK bisa. Siapa kita? Taman Siswa. Taman Siswa. Jaya selalu jadi. Tambah semangat lagi. Nah, sekarang materi yang akan Ibu bahas kali ini yaitu bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika unit 2. Ingat nggak materi minggu lalu? Materi tentang apa, Nak? Ada yang ingat tentang apa? Tentang identitas. Apa itu identitas? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Rara? Identitas adalah ciri-ciri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Iya, itulah jati diri. Ciri-ciri seseorang tadi apa? Ciri-ciri dari jati diri tadi, Rara? Coba
ciri-ciri fisik atau ras. Yang dikatakan ras itu adalah ciri-ciri fisik. Termasuk apa saja ciri-ciri fisik tadi? Yaitu warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, ya, bentuk tubuh seseorang itu termasuk dalam ciri-ciri fisik atau ras. Nah, selanjutnya materi sekarang ini Ibu akan memberikan pertanyaan tematik untuk kalian, ya. Pertanyaan Ibu di sini, bagaimana cara kita bersikap terhadap keberagaman di negara kita? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Saya Bu, Ya, Deren berdiri silakan. sikap yang harus kita terapkan adalah sikap toleransi. Ya, sikap Toleransi. toleransi. Ada lagi yang memberikan jawaban yang lainnya? Ya, Fahri. Sikap Berdiri, Fahri, berdiri. Sikap yang harus kita terapkan adalah sikap percaya diri ketika memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Kedua, sikap bangga terhadap kebudayaan sendiri. Yang ketiga, sikap tidak menjelekkan budaya diri daerah lain. Ya, tepuk tangan untuk Delen dan Fahri. Jawabannya sangat bagus sekali. Sekarang Ibu akan menayangkan materi. Ya, kalian menyimak ini. Ya, kalian perhatikan nanti ya, Nak. Nah, ini tadi kan Ibu bilang materi kita tentang kebinekaan, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagian 3 unit 2 yaitu mengenali, menyadari dan menghargai keragaman identitas. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis, mengumpulkan dan memilih makna dan nilai dari keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ciri manusia, makhluk sosial, sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Nah, dalam interaksi ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Sosialisasi, proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi ini berarti penanaman atau penyebaran, diseminasi adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam kelompok ada jati diri dan keberagaman. Terciptanya identitas kelompok dengan demikian mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah grup merupakan hasil dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Kita perhatikan bagaimana sebuah kelompok terbangun jika ada 10 individu dalam satu kelompok, ya. Itu berarti ada 10 cara pandang atau pendapat tentang apa dan bagaimana menciptakan jati diri kelompok tersebut. Begitu pula ketika 100 kelompok hendak menciptakan jati diri yang sedang berbincang dengan bagaimana menciptakan identitas
keberagaman. Saya Bu, Ya, Dellen silakan berdiri Dellen. bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan, berbicara dengan sopan dan santun, seperti menggunakan kata-kata permisi, silakan, tolong, dan Oke, tepuk tangan buat Dellen. Bagus sekali jawabannya. Ya, ini Bu akan menayangkan video. Atau agar bisa bagus adalah seorang yang pluralis. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakan hingga mampu mempengaruhi sejarah. Etnis Tionghoa juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dengan menjadi pemasok persenjataan. Keberpihakan pada etnis Tionghoa ditunjukkannya dengan mengunjungi Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, negara asal etnis Tionghoa, pada lawatan ke luar negeri pertama tahun 1999. Dalam konferensi pers pertama usai terpilih jadi presiden, Gus Dur menjelaskan latar dan alasannya mengunjungi Cina. Menurutnya, karena Cina tidak bisa dihindarkan lagi. Suatu hal yang sudah diprediksi dan disiapkan sejak lama oleh seorang Abdurrahman Wahid. Kegigihannya membela pluralisme di Indonesia membuatnya ditahbiskan sebagai bapak pluralisme Indonesia, sebagai pengayom semua golongan, bahkan yang tertindas dan terpinggirkan. Kebesaran Abdurrahman Wahid karena buah pikirannya yang menggambarkan karakter multikulturalisme dan perjuangannya yang humanis dan pengayom. Setelah Ibu menayangkan video, kalian sudah bisa menyimak dan memahami isi dari video tersebut. Tentang apa tadi Nak? Video tadi? Tentang keberagaman. Nah, contoh tadi apa? Contoh yang pada video tadi, contoh keberagaman tadi, menghormati pemeluk agama lain atau biasa disebut dengan toleransi. Apa itu toleransi? Ya, coba Dellen. Apa itu toleransi, Dellen? Toleransi adalah sikap tegang rasa, bisa diartikan dengan menenang diri atau sabar terhadap orang yang memiliki pendapat berbeda. Ya, jadi itu tadi toleransi adalah sikap tenggang rasa. Nah, toleransi ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Selain tadi toleransi, selain menghargai pemeluk agama lain, selain itu apa lagi Nak? Apa yang kenceng Aldi nggak dengar? Pluralisme. Pluralisme. Apa itu pluralisme Aldi? Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing.
dengan temannya. Setelah nanti selesai pengerjaan LKPD, maka kalian diharuskan menyajikan hasil diskusi tadi ke depan. Nanti temannya boleh bertanya, lalu kelompok yang sedang melaksanakan presentasi memberikan jawaban. Ya, nanti kita akan tanya jawab. Oke, Nak, silakan. Ini enggak paham. Tulis kelompoknya, nama kelompok, ketuanya, tulis saja yang mana, cuma hanya diskusinya kita. Kita buat nama kelompoknya nama-nama pahlawan ya. Ya, nama pahlawan. Itu kan ada tuh. Nenek, nenek. Udah selesai? Udah selesai, Nak? Udah selesai. Oke. Jadi kalau udah selesai, bisa sajikan jawabannya kelompok 1. Silakan. Pak Ari. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa nama pahlawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Budi Tomo ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Pertanyaannya, uraikan cara kita sebagai warga negara Indonesia dalam mengenali, menyadari dan menghargai keragaman identitas, keanekaragaman agama, menghargai adat dan tradisi masyarakat tersebut, tidak membedakan asal suku, agama, ras dan antar golongan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dari suatu masyarakat, mendukung setiap kegiatan masyarakat meskipun berbeda dengan kebiasaan dan tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. Sampai sini ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara dari kelompok Adam Malik ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat terhadap tradisi atau budaya masyarakat? Yang kuat. Itu dengan menghargai perbedaan, belajar tentang budaya dan pendidikan kesadaran budaya. Gimana Lara? Apakah ada sesuai? Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tanya. Ya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perbedaan keberagaman yang ada di bersosialisasi dengan cara mengenai satu sama lain. Memiliki kesadaran akan kebinekaan bukan cuma sekedar ada dan diakui, tetapi juga saling dikenali. 3. Indonesia adalah negara dengan keberagaman karakter dan sifat yang pada masing-masing masyarakatnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu menemukan masyarakat yang memiliki kelembagaan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisi? Menghormati dan menghargai adat atau tradisi masyarakat tersebut. Demikianlah presentasi dari kami hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Kan Fahri, berdiri Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok budaya Tomo yang memberikan pertanyaan. Mengapa kita harus menghargai keragaman budaya di sekitar kita? Baiklah, apakah ingin bertanya lagi? Saya Turasyifa dari kelompok Rahmanitin ingin bertanya, bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada? Baiklah, saya jawab dari Universitas kita. Bagaimana cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia? 1. Menghormati suku dan agama orang lain. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Saling menolong. Apakah Sika paham dengan jawaban kami? Paham. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok administrasi ingin bertanya, bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab dari Diri untuk keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia untuk semua orang, terlepas dari latar belakang atau identitas mereka. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, jika tidak ada kami langsung aja. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Oke, tepuk tangan. Indonesia adalah negara yang memiliki 2 identitas. Tadi materi kita kan tentang identitas. Semua sudah memahami identitas itu adalah apa? Jati diri atau apa? Identitasnya ciri-ciri atau tanda yang melekat pada seseorang. Nah, tadi Indonesia memiliki 2 identitas sekaligus. Identitas yang pertama yaitu identitas primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas yang kedua yaitu identitas yang bersifat nasional, mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Nah, begitu juga kalian sudah memahami tentang materi kita hari ini. Sekarang saya minta ada yang bisa menyimpulkan. Coba Ibu minta perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Ya, Rara. Ya, silakan Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Hakika ingin menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari identitas diri adalah, berdasarkan pendapat saya, dapat disimpulkan bahwa identitas diri adalah kesadaran individu untuk menempatkan diri dan memberikan arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang unik, serta memiliki ciri-ciri berbeda dengan kelompoknya, memiliki keyakinan yang relatif stabil, serta memiliki peran penting.